Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fotografi sebagai karya. Fotografi adalah aktivitas manusia untuk menghasilkan sebuah karya dengan dibantu peralatan yang disebut dengan kamera foto. Fotografi dapat menghasilkan gambar yang sama dengan objek sebenarnya, sehingga hasil foto dapat dengan segera menyampaikan pesan kepada penikmatnya. Selain sebagai hobi, kesenangan, fotografi menjadi kebutuhan yang dipergunakan di berbagai bidang pekerjaan, misalnya fashion, advertising, percetakan, perumahan, industri, perkebunan, pertanian, tambang, dan juga dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi juga fotografi digunakan dalam dunia pendidikan. Pesan yang disampaikan dalam suatu hasil karya fotografi dapat langsung dinikmati. Perasaan sedih, perasaan gembira, haru, atau tentang pemberitaan jurnalistik dan perkembangan ilmu pengetahuan alam, pada akhirnya seorang fotografer dapat membedakan tujuan pekerjaannya. Kamera yang dipergunakan untuk menghasilkan foto dengan mudah kita dapatkan, bermula dengan kamera ponsel. Mulai dari anak-anak sudah dapat mengabadikan berbagai momen. Saat ini banyak pula toko-toko kamera yang menjual kamera foto setara dengan harga ponsel. Apakah dengan demikian sebuah karya fotografi menjadi sesuatu yang murahan? Murahan terlalu mudah dihasilkan. Tentu saja kata-kata ini tidak bijak, karena sesungguhnya sebuah proses dalam fotografi memerlukan ilmu atau skill yang perlu dikuasai. Bisa saja sebuah foto yang memiliki nilai tinggi meskipun dihasilkan dari kamera sederhana, tentu karena ada makna yang terkandung di dalamnya, seperti human interest atau sesuatu kejadian yang tak mungkin terulang lagi momennya. Namun, hasil foto bisa menjadi lebih memuaskan apabila segala sesuatunya dipersiapkan secara profesional, apalagi fotografi statis seperti pada studio foto. Apabila tidak ditunjang dengan tata pencahayaan buatan yang baik dengan pertimbangan latar atau background, tentu tak akan menghasilkan karya yang baik. Keberadaan kamera foto telah mengalami beberapa perubahan hingga ke era digital seperti yang banyak dipakai saat ini. Tak perlu lagi membeli film dan mencetaknya di lab foto. Kita dapat dengan mudah mencetak sendiri dengan memindai hasil foto ke komputer dan dicetak menggunakan printer. Begitu mudahnya sampai fotografer pemula tak perlu lagi mengenal yang namanya kamar gelap. Mungkin sudah ada yang tidak kenal apa itu kamar gelap. Kemudian enlarger, ini adalah lensa pembesar untuk melihat film-film hitam putih dan perangkat lainnya. Begitu pula bukaan diafragma dan perbandingannya menggunakan kecepatan bukaan rana serta asa pada kamera. Semua sudah terkumulasi pada kecanggihan teknologi serba otomatis masa kini yang sangat memanjakan pemakainya. Jadi apalah yang perlu dibahas dalam perbincangan fotografi? Ternyata tidak semua tahu bahwa fotografi memiliki berbagai unsur yang sama dengan karya seni lainnya. Di dalam sebuah hasil karya foto selalu terdapat unsur warna, bentuk, garis, balance atau keseimbangan, tekstur, permukaan, empasis atau pusat perhatian, ritme atau pengulangan hingga mencapai sesuatu yang dapat dinikmati. Semua dimulai dari tata letak. Ketika lensa mengarah pada objek bidikan, di mana kita harus menempatkannya pada frame yang tepat, bisa di tengah, di sisi kiri atau kanan. Maka di sini perannya komposisi dalam sebuah fotografi. Setelah kamera diklik, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hasil dengan cara cropping, copy paste berkali-kali, menambahkan ketajaman dan pembuatan efek lainnya sesuai dengan tujuan hasil akhir yang dikehendaki menggunakan aplikasi pengolahan gambar yang sudah ada. Begitu luasannya berkreasi melalui media fotografi tanpa harus mengasah keterampilan psikomotorik yang dimulai dari ide, dilanjutkan dengan garis-garis hingga terbentuk, lalu dipoles warna dengan menggunakan berbagai media yang disesuaikan teknik penggarapannya. Begitulah fotografi, teknologi yang membutuhkan sentuhan seni untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Begitu juga ketika kita hendak menggunakan fotografi ini di dalam dunia pendidikan, haruslah kita mempersiapkan fotografi ini sehingga tujuan pembelajaran bisa didapat. Fotografi sebagai media pembelajaran
adalah gambar atau foto yang merupakan salah satu media pembelajaran yang amat dikenal dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan kesederhanaannya tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diprogesikan untuk mengamatinya. Oleh karena itu, ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Ini karena gambar atau foto merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan tidak selalu anak-anak dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi hal tersebut, seperti contohnya bangunan Ka'bah atau Masjid Agung Demak. Dapat kita sajikan di kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin, atau bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tidak dapat kita lihat seperti apa adanya. Gambar atau foto amat bermanfaat dalam hal ini. Materi pelajaran yang memerlukan visualisasi dalam bentuk ilustrasi yang dapat diperoleh dari sumber yang ada. Contohnya adalah gambar-gambar dari majalah, buklet, brosur, selebaran, dan lain-lain mungkin dapat memenuhi kebutuhan kita dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran. Atau kita bisa membuat clipping gambar, mengumpulkan gambar-gambar dari beberapa gambar yang sudah ada. Dari berbagai sumber tersebut di atas diharapkan tersedia gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan gabungan dari 2 potongan gambar atau lebih, kebutuhan akan gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akan dapat terpenuhi. Gambar fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal dalam setiap kegiatan pengajaran. Kemudian, gambar fotografi termasuk pada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah flat opaque picture atau misalnya gambar fotografi. Kemudian gambar yang sudah ada dan lukisan yang tercetak. Yang kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slide atau film strips yang digunakan dalam animasi atau film kartun yang menggunakan beberapa slide. Gambar fotografi bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok kecil, maupun untuk kelompok besar yang mungkin untuk kelompok besar bisa dibantu menggunakan proyektor. Kemudian, prinsip-prinsip pemakaian fotografi di dalam pembelajaran sebagai media visual pembelajaran. Yang pertama adalah pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pelajaran yang spesifik, yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Yang kedua, padukan gambar-gambar kepada pelajaran, karena keefektifan pemakaian gambar-gambar dalam fotografi, gambar-gambar fotografi dalam pembelajaran, proses pembelajaran, maka sangat membantu pemahaman siswa. Jadi, kemudian secukupnya di sini adalah pergunakan gambar-gambar yang tidak perlu berlebihan karena sedikit tapi efektif daripada menggunakan banyak gambar tapi tidak efektif. Karena semakin sedikit gambar maka akan bisa mengoptimalkan kinerja otak peserta didik. Kemudian yang ketiga, kurangi penambahan kata-kata pada gambar. Karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita atau dalam menyajikan gagasan baru. Mungkin dalam pembelajaran bahasa Arab, ketika kita menampilkan sebuah foto pemandangan kemudian ada takbir surah, maka kita bisa mengeksplorasi apa gagasan baru yang bisa disampaikan, kemudian bisa bercerita banyak, kemudian huruf kalamnya keluar semua. Kemudian yang keempat, mendorong pernyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, para siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dari lisan ataupun tulisan dan bentuk kegiatan yang lain. Yang terakhir adalah yang perlu dipahami dalam pemakaian fotografi adalah mengevaluasi kemajuan kelas. Ini bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar secara umum maupun secara khusus.
Kemudian fotografi yang baik sebagai media pendidikan itu yang bagaimana? Fotografi yang baik sebagai media pendidikan diantaranya adalah harus otentik. Artinya gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi segala sesuatu seperti kalau kita melihatnya yang sesungguhnya, real. Kemudian yang kedua, sederhana. Sederhana artinya adalah komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar. Jadi contohnya misalkan ketika kita mau menyampaikan atau belajar mufrodat tentang tufahah, tapi foto yang kita ambil adalah toko penjual buah yang di sana banyak bermacam-macam buah. Nah, ya komposisinya akan terlalu banyak, jadi kurang jelas, tidak menunjukkan poin pokoknya. Walaupun secara general kita membahas tentang buah-buahan, tetapi yang poin yang akan kita ajari saat itu adalah tufahah, maka cukup kita ambil tufahah. Kemudian yang ketiga, ukuran yang relatif. Ukuran yang relatif ini adalah apabila foto tersebut tentang benda atau objek yang belum dikenal atau belum pernah dilihat oleh peserta didik, maka pasti sulit membayangkan betapa besar benda atau objek tersebut. Untuk menggambarkan itu hendaknya dalam foto harus terdapat sesuatu yang dikenal oleh peserta didik sehingga dapat membantunya membayangkan gambar. Contohnya misalkan kita ingin menjelaskan tentang Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan besarnya seberapa? Mungkin ada beberapa atau mayoritas siswa yang belum tahu Ka'bah itu besarnya seberapa. Kita ketika mengambil foto Ka'bah jangan hanya Ka'bahnya saja, tapi Ka'bah yang di dekatnya ada manusianya, sehingga kita tahu tinggi Ka'bah itu manusia itu tingginya sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meter. Nah, hanya segitu, berarti Ka'bah tingginya seberapa? Ini untuk ukuran harus relatif. Kalaupun misalkan kita ambil benda yang besar, maka harus ada padanan ukuran yang sama. Kemudian berikutnya adalah foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam, tapi memperlihatkan aktivitas tertentu. Seperti tadi, sedih. Tadi kan kita bisa, kalau orang hanya diam, pasti ambigu gambarnya. Ini ngapain? Dia berdiri ini ngapain? Nah, jadi harus tepat penggunaannya. Harus mengandung gerak dan perbuatan. Yang terakhir adalah gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang mutu fotonya, tapi foto karya siswa mungkin akan lebih baik. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Sebagai media yang baik, walaupun sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seninya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian ketika menggunakan fotografi dalam pembelajaran, jelas ada keuntungan dan kelemahannya, kelebihan dan kelemahan fotografi. Kelebihannya adalah mungkin salah satunya bisa menyampaikan banyak pesan. Tadi seperti kata pepatah Cina, sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Kemudian sifatnya konkret dibanding dengan ungkapan verbal. Kemudian gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Kemudian poinnya adalah mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan yang lain. Kemudian yang kedua, harganya lebih murah daripada jenis media pengajaran yang lain dan caranya mudah tanpa mengeluarkan biaya yang besar, bisa menggunakan kalender bekas, kemudian surat kabar dan lain sebagainya untuk mendapatkan fotografi untuk media pembelajaran tadi. Yang ketiga, gambar fotografi bisa digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan dan berbagai disiplin ilmu. Dari ilmu sosial sampai ilmu eksakta pun bisa menggunakan gambar fotografi. Yang keempat, gambar fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistik. Untuk kelebihannya, kelemahannya adalah mungkin gambar sudah cukup memadai, akan tetapi tidak cukup besar ukurannya apabila dipergunakan untuk tujuan pengajaran di kelompok besar. Karena tapi bisa disajikan melalui proyektor. Jadi kelasnya terbesar. Kalau kita membawa gambar Ka'bah di kertas A4 kemudian kita tempelkan papan tulis, kan yang belakang nggak akan kelihatan kecuali gambar tersebut diproyeksikan melalui proyektor. Kemudian yang kedua, gambar fotografi adalah berdimensi 2
atau 2 dimensi, sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3, kecuali pengambilannya menggunakan sudut yang berbeda-beda atau tidak dari satu sudut saja. Yang ketiga, gambar fotografi bagaimanapun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Namun beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dengan maksud untuk meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Jadi itulah kelebihan dan kelemahan fotografi, ya. Tapi yang paling penting dalam pemilihan gambar fotografi untuk pembelajaran adalah harus memikat perhatian peserta didik. Karena perhatian peserta didik cenderung pada hal-hal yang diamatinya, yaitu hal-hal yang akrab dengan kehidupan mereka, seperti misalkan binatang, kemudian benda-benda yang ada di sekitar mereka. Jadi gambar yang nyata itu akan membuat pusat dan minat perhatian siswa kepada media tersebut akan semakin banyak. Karena kembali lagi kepada tadi, fotografi sebagai karya, karena fotografi itu terdiri dari beberapa warna. Jadi usahakan cari objek gambar fotografi yang menarik indera, karena gaya belajar siswa macam-macam, ada yang visual, audio, dan kinestik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.